kebetulan kan ini ada bidang yang saya geluti sekarang ya, di Kementerian Koperasi dan UKM. Kan semua orang Indonesia itu kan mimpi dan memang punya potensi. Di 2045 kita bisa menjadi negara maju. Jangan negara maju lah. Bagaimana misalnya kita meningkatkan pendapatan per kapita dari sekarang 4.500 US dollar, di mana kita udah kalau dikelompokkan sebagai negara berpendapatan menengah atas. Menjadi negara maju di 2000, negara berpendapatan tinggi lah ya, $13.000 ya, dalam waktu 20 tahun ke depan. Nah kan Anda kan saya lihat sejak muda kan udah sukses. Ya di Singapura. Thank you. Dan kita kan butuh entrepreneur yang betul-betul sudah masuk tahap lebih tinggi lah dari yang sekarang. Nah kira-kira apa untuk mengubah tadi ya, dari berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi? Nah, saya ingin tahu. Ada orang finance juga. Waduh, itu asumsi Pak. Sebenarnya saya bukan orang finance. Jadi walaupun sekarang kan punya program di edukasi. Oh iya betul. Kan? Tapi sebenarnya background saya dulu sarjana teknik elektro. Pak Teten. Salah kaprah kita semuanya. Tukang listrik sebenarnya. Tapi thank you buat pertanyaannya. Saya akan sharing apa dari yang saya yakini dan saya lakukan, karena menurut saya untuk menuju ke sana itu selalu ada tahapnya. Dan makanya tadi saya juga sempat sharing ke Pak Teten gitu kan, kita bikin yang namanya MD. MD itu fokusnya untuk membantu para UMKM Indonesia untuk bisa naik kelas. Oke, karena again backbone itu UMKM itu true. Jadi kalau misalnya ini bergerak dan mereka bisa naik kelas, otomatis yang lain juga akan terangkat gitu. Nah, tapi yang kita lakukan adalah naik kelasnya tuh sampai seperti apa. Makanya targetnya kita tuh selalu build your first $1 million company. Itu milestones yang akan kita lakukan untuk membawa mereka ke sana. Jadi target kita bukan dari UMKM harus jadi unicorn gitu. Itu terlalu jauh, bukan kayak $1 billion terlalu jauh. Yang bisa kita lakukan secara konkretnya ya, idealnya sih pengen gitu kan. Tapi yang lebih banyak di Indonesia kan bukan unicorn, tapi kan cockroach kalau dalam dunia startup. Cockroach itu berarti kecoa yang nggak indah tapi survive. Tahan berbagai musim, tahan banting, ya kan? Mungkin kelihatannya ya kayak kecoa doang gitu. Itu satu kekayaan luar biasa ya, potensi yang sudah kita miliki. Ya. Betul, dibandingkan unicorn yang kelihatannya secara konsep wah indah, tapi apakah sungguh benar-benar ada gitu nyata. Jadi kebanyakan seperti itu. Nah, jadi pada saat ini fokusnya itu. Nah sekarang untuk menuju ke sana seperti apa? Build your first $1 million company itu target kita berarti revenue, bukan valuasi, revenue $1 juta. Berarti sekitar 15 miliar per tahun. Itu yang harus bisa didapatkan. Nah jadi targetnya ke situ. Jadi itu yang kita fokuskan. Langkahnya seperti apa? Kalau di MD biasanya kita percayakan 3 tahap Pak Teten. Yang pertama itu dari structure, yang kedua itu dari strategi, yang ketiga baru scale. Jadi yang pertama strukturnya ya. Betul, tapi strukturnya harus benar dulu nih. Kadang-kadang kebanyakan para perusahaan pelaku UMKM aja belum punya badan usaha gitu kan. Nyatetnya masih pakai manual, rekeningnya masih sama, gabung sama rekening pribadi gitu. Jadi ada reformasi strukturalnya ya. Struktur itu dari structure. Nah yang kedua kalau ini sudah rapi baru strategi. Nah, jadi strategi itu berarti kita pilih ini berarti produk unggulannya apa, target marketnya di mana gitu, pricingnya buat target market itu paling bagus seperti apa. Karena kalau kita mengerti yang biasa pelaku UMKM yang kami temuin, awalnya ketika mereka mulai tuh palu gada, karena kan tujuannya survive. Jadi ya udah apa yang bisa dijual, apa yang ada ya udah gitu. Sangat adaptif dengan adaptif market, betul. Tapi kan kalau mau sebelum ke scale harus ada strategi khusus nih. Ya sekarang mungkin jualan banyak hal, tapi tahu nggak sih produk unggulannya apa? Karena kalau kita mau memfokuskan cuma butuh satu winning product itu bisa scale dengan baik.
Ya maksudnya scale tuh berarti ya nanti kalau ini sudah bagus kita udah tahu strateginya seperti apa, produknya apa, pricingnya seperti apa, marketnya seperti apa, taruh tempatnya di mana, baru di scale. Nah scale ini yang berarti udah siap nih. Ya udah siap berarti kan tinggal dibawa aja, baik itu dibawa ke pameran. Mestinya yang jadi Menteri Koperasi dan iya. Waduh. Karena ini ya hari ini kan pendapatan per kapita kita kan sekitar 4.500 dolar. Dan hari ini 97% lapangan kerja itu di mikro. Iya. Nah, bagaimana mikro itu kira-kira yang bekerja di warung, ya, atau punya usaha sendiri gitu dalam skala rumahan. Gimana dalam waktu 20 tahun ke depan 4 kali pilpres lah bisa jadi 13.000 itu mungkin atau tidak mungkin? Mungkin ya. Asal ada roadmap yang mungkin. Saya selalu bilang boleh nggak sih mimpi impossible yang nggak masuk akal? Boleh-boleh aja. Mungkin terdengar tidak masuk akal asal roadmap perjalanannya, strateginya masuk akal. Karena kalau kita udah ada roadmap dibagi gitu ya, mungkin akan pastinya dibutuhkan stretch, pastinya dibutuhkan resiko untuk memulai kayak tadi kan inovasi, mungkin dibutuhkan kolaborasi karena definitely nggak bisa dilakukan sendiri ya. Maksudnya salah satu cara tercepat menurut saya untuk kita bisa scale up adalah dengan berkolaborasi, mau membuka diri, walaupun mungkin harus berkolaborasi dengan negara lain, kita belajar, tapi kan dari situ transfer of informationnya kita dipercepat, transfer of teknologi dan kita bisa ngerti, oh kayak gini tuh yang benar seperti apa. Jadi Anda setuju bahwa kita harus lebih membuka investasi ya, supaya kita bisa, teorinya kan harus pertumbuhan harus di atas 7% lah, minimum 7%. Iya. Berarti kan kita harus mulai, Indonesia harus jadi tempat yang menarik lah untuk investasi. Betul, setuju. Tapi kalau saya boleh tambahkan Pak Teten, sama seperti pendanaan harus ada pembinaan. Kalau kita membuka diri untuk investasi atau hal-hal luar, kita membuka tapi tetap harus ada yang benar-benar dijaga. Karena kalau kita buka tapi apalagi UMKM kan? Iya, kalau kita buka tapi nggak ada yang benar-benar dijaga, strict, ini benar-benar nggak ada kompromi. Contohnya misalnya kita membuka dari pihak luar untuk, misalnya contohnya kita ambil yang teknikal yang Pak Teten juga tahu ya, dengan adanya TikTok, waktu itu TikTok Shop udah ditutup, tapi kan ternyata berapa bulan kemudian sekarang TikTok investasi ke Tokopedia, iya kan? Dan berubah. Sebenarnya itu bisa menjadi win-win kalau dari sudut pandang saya. Nanti saya pengen dengar dari Pak Teten. Menurut saya itu bisa menjadi win-win asalkan ada rambu-rambu yang memang kita pegang teguh nih. Oke, boleh masuk, tapi misalnya produksinya harus di sini atau pasti, tapi ini. Nah, jadi tetap membuka tapi tetap harus ada yang dijaga. Oke, great. Gitu. Kalau dari Pak Teten sendiri gimana nih? Kan Pak Teten yang lebih bekerja di lapangan nih dengan adanya UMKM waktu itu kan sibuk rame. Sedikit ininya apa? Kan kita bicara TikTok, bicara unicorn. Tadi kan kita bicara sebenarnya tentang transformasi digital. Iya. Nah, ini yang saya kira memang menarik ya untuk kita lihat kembali apakah direction kita udah benar di ini. Harus diakui kan sejak di banyak negara, di China, transformasi digital ekonomi itu kan udah jadi ekonomi baru. Selain manufacture, ya mereka melahirkan ekonomi baru. Ini saya lihat di China. Kenapa saya China? Karena Amerika yang memulai transformasi digital, ya kan awalnya kan Amerika kan, ya 1 dekade sebelumnya. Tapi share terhadap PDB Amerika dari digital ekonomi cuma 10%. China udah 41,5%. Nah, lalu kita di mana? Nah, di kita. Nah, kenapa di China betul-betul menjadi ekonomi baru yang punya kontribusi besar terhadap PDB? Karena transformasi digitalnya itu bukan hanya di hulu,
ya, bukan hanya hilir dan sampai ke bagaimana penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas ya, yang berkualitas dan lain sebagainya. Nah kita tuh lebih di hilir, di perdagangannya, paling di jasa jualannya. Nah kita nggak masuk ke sektor produksinya. Nah karena itu di medsos, di sosial, di e-commerce, produk kita nggak bisa bersaing dengan produk dari luar. Makanya di e-commerce kita, termasuk unicorn dalam negeri, itu kan 90% dijual produk dari luar. Iya. Dari luar. Nah, masuk ke TikTok waktu itu dia memonopoli, ya karena e-commerce-nya dengan social commerce-nya ada dalam satu platform dan bawa produk dari luar. Hancur lah. Ya bukan unicorn kita aja tapi UMKM juga. Nah karena itu pemerintah membuat aturan kan. Ini kan nggak boleh. Karena saya pelajari juga yang di China udah mulai ada pembatasan. Tidak boleh ada yang monopoli. Gitu. Dan ada perlindungan juga kalau ada perang harga, perang antar e-commerce kan, di e-commerce selalu kan tadi bakar uang. Nah, mending yang kebakar e-commerce, kalau yang kebakar rakyat kecilnya UMKM-nya kan. Nah, kan mereka juga batasi. Nah, karena itu pemerintah ngatur waktu itu. Ya, tidak boleh ada penyatuan platform social commerce dengan media sosial. Karena orang masuk ke media sosial dengan masuk ke e-commerce berbeda tujuan. Nah, berbeda tujuan. Ya. Nah, sehingga ini juga punya potensi monopoli. Dan orang Indonesia udah masuk hampir 123 juta masuk ke TikTok. Nah, dengan AI mereka yang canggih kan preferensi kebaca tuh datanya semua. Gampang, politik juga gampang. Negara harus ngatur itu. Nah, ini dilarang. Nah, karena itu sebenarnya kita berharap banget ketika invest di Tokped-nya lobby dengan bagus begitu untuk kepentingan nasional. Tapi ya ternyata nggak banyak berubah. Betul. Ya. Progressing lah, kita mencoba untuk ada challenging. Ini juga sedang kita bahas dengan kementerian lain. Betul, iya. Tapi setuju. Tadi Pak Teten bilang sesuatu saya baru ingat. Menurut saya penting untuk bisa menuju ke sana, berarti bukan cuma pemerintah yang mensupport ya, tapi rakyat kita konsumer juga harus mensupport produk-produk Indonesia. Jadi kalau nggak kita sendiri yang beli, kita nggak menggunakan, ya nggak akan bisa ke sana juga kan. Saya kalau soal ini saya terkagum sama orang Korea. Orang Korea kan loyal betul dengan produk mereka sendiri. Mau di dalam negeri, mau orang Korea dimanapun. Dan hasilnya kelihatan. Bagaimana mereka melesat ya ekonominya. Itu luar biasa. Gitu. Nah ini saya kira harus punya komitmen seperti itu. Harus fanatik terhadap produk-produk kita sendiri. Ini by the way ini brand lokal loh Pak. Ini fashion Indonesia nih, brand lokal. Ini hebat nih. Iya. Jadi thank you, terima kasih udah jadi teman ngobrol. Sukses selalu juga buat Pak Teten. Terima kasih. Ya, dan sehat selalu paling penting. Itu yang penting. Kamu juga ya. Sama-sama. Terus mencerahkan masyarakat, bantu anak-anak muda yang mau bisnis. Harapan kita di mereka sekarang. Iya, betul. Thank you. Makasih Pak Teten. Ya, sama-sama. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.